Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama berharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah jatah usia, jatah umur, sehingga kita mudah-mudahan mampu memanfaatkan nikmat Allah ini dalam rangka berangkat kepadanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua seluruh umatnya. Baik para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir kita. Pada pagi kali ini kita mencoba menggali tafsir surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya sebelum nanti kita memahami tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah ya. Sebelum masuk ke tafsirnya, Ibnu Katsir memberikan beberapa muqaddimah pengantar terkait dengan surat Al-Kafirun, keutamaan surat Al-Kafirun ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Kafirun dalam setiap harinya. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, beliau menuturkan anna Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bil qul huwallahu ahad fi rak'atai tawaf. Kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membaca surat ini. Surat apa? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di 2 rakaat tawaf. Kalau Bapak ibadah haji, ibadah umroh, tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, setelah beres sholat di maqam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Setelah rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Masih dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi rak'atayil fajri. Hadis riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya. Membaca apa ini? Membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua, tentu setelah membaca Al-Fatihah. Kapan? Di 2 rakaat sebelum subuh. Barusan kan sebelum subuh ada sholat sunnah 2 rakaat. Sebaiknya kita menggunakan rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Mas'ud, itu 2 surat yang terbaik. 2 surat yang terbaik untuk dibacakan ketika sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Nah, itu bisa tuh ya, kita praktekkan setiap harinya. Kalau rakaat tawaf, ini kalau haji umroh ke sana kan gitu. Nah, kalau ini bisa tiap hari itu ya. Sebelum sholat subuh 2 rakaatnya, 2 rakaat sebelum subuh, rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW terkait dengan 2 rakaat subuh ini, keutamaannya sangat luar biasa besarnya, luar biasa dahsyatnya. Rasul bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar sebelum subuh ini lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Nah, itu baru sholat sunnahnya, Pak. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi sholat subuhnya, kan gitu. Maka kalau ditanya, ya, misalkan pemuda ditanya oleh calon mertuanya, sudah punya apa? Gimana Pak? Jawabannya Pak? Saya sudah punya dunia beserta isinya. Kan gitu. Keren kan gitu ya. Saya sudah punya dunia beserta isinya. Maksudnya apa? Ya sudah merutinkan 2 rakaat subuh. Urusan diterima ditolak itu urusan yang lain kan ya. Ya. Kita nanti yang punya anak perempuan ya, diuji, dicoba. Kira-kira ketika datang pemuda gitu ya, yang bawa mirasi, tapi nggak baik orangnya, dengan pemuda yang hanya membawa ya motor biasa, tapi soleh Pak, mending mana Pak? Mending pemuda yang kurang soleh bawa mirasi, atau pemuda yang soleh tapi bawa motor biasa. Mudah-mudahan bisa pemudanya sore bawa Mercy ya. Nah, itu 2 rakaat sebelum subuh.
Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar ditegaskan lagi ya, bahwa Rasul itu membaca anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'ataini qabla al-fajri wa rak'ataini ba'da al-maghrib. Rasul membaca dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, sebelum subuh, sebelum sholat subuh, dan juga setelah maghrib, ba'da maghrib. Nah ini bisa dibaca tuh ya, setelah maghrib kan ada dua rakaat sholat rawatibnya ya. Maka di dua rakaat setelah maghrib itu bisa kita baca Al-Fatihah, Al-Kafirun rakaat yang pertamanya, rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ini bisa tuh setiap hari ya, kita bacakan surat Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Ada sempat juga ya, ada yang berpendapat bahwa surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini dibaca setiap sholat maghrib. Sampai hari ini saya nggak nemu tuh nemu hadisnya kalau sholat maghrib Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah, Al-Ikhlas yang ada setelah maghrib. Tapi ya boleh-boleh saja sih kan, itu bebas. Cuma ketika mengkhususkan ya ada dalilnya, ada keutamaannya. Kemudian ketika bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, ketika sholat witir, sholat witir pun surat Al-Kafirun kembali dibaca ya. Maka 3 rakaat witir, rakaat yang pertama Al-Fatihah dan surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Bahkan rakaat yang ketiga bisa ditambahkan dengan muawwidatan, bisa ditambahkan dengan Al-Falaq atau An-Nas. Dan biasanya kita cukup ya, dengan Qul saya ya. Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yaitu suka dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat-sholat tertentu. Ini pun kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad di hadisnya sahih juga, Rasul pernah bersabda ini. Ada seseorang sahabat yang minta diajarkan sesuatu ya, supaya ya diajarkan ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baca inda manam, ketika hendak tidur, Qul ya ayyuhal kafirun. Ini bisa sebagai tambahan selain kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan juga kita bisa baca surat Al-Kafirun sebelum kita tidur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Nam ala khatimiha." Tidurlah engkau setelah menamatkan surat Al-Kafirun. Nah, beres 1 menit beres kan? Insya Allah beres kan, itu nggak lama tuh. Fa innaha bara'atun minasyirki. Maka sesungguhnya surat Al-Kafirun ini bara'atun minasyirki, merupakan perlepasan diri dari kesyirikan. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa baca surat Al-Kafirun, kita tidak terjerumus kepada kesyirikan, kita tidak terjerumus kepada kekafiran. Nah, ini salah satu di antara keutamaan yang ada pada surat Al-Kafirun. Ibnu Katsir mengatakan, hadhihi suratul bara'ati minal 'amali alladhi ya'maluhul musyrikun.
bahwa surat ini, surat Al-Kafirun ini adalah surat untuk melepaskan diri dari amal perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wa hiya amiratun bil ikhlas. Surat Al-Kafirun ini memerintahkan untuk ikhlas. Maka ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Mentauhidkan Allah, kan itu. Maka kemarin kita baca surat Al-Ikhlas itu kan intinya tauhid di sana. Maka surat Al-Kafirun ini memerintahkan kita untuk ikhlas. Maksudnya apa? Memerintahkan kita untuk bertauhid dengan tauhid yang benar. Kalau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu lebih titik tekannya kepada i'tiqad, kepada keyakinan akidah. Kalau surat Al-Kafirun ini terkait dengan amal perbuatan kita, jangan sampai melakukan kesyirikan. Qul ya ayyuhal kafirun, qul, katakanlah oleh Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Secara khitabnya kepada siapa ini? Kepada orang-orang kafir di mana, Pak? Diturunkan di mana ini? Di Mekah. Berarti secara khusus khitab ini khusus kepada orang-orang kafir di Mekah. Tetapi secara makna ini bukan berarti hanya berlaku kepada orang-orang kafir di Mekah pada waktu itu saja. Maka Ibnu Katsir mengatakan syamala kulla kafir ala wajhil ardi. Ini mencakup semua orang kafir yang ada di muka bumi ini. Sejak zaman dulu Nabi Muhammad sampai sekarang. Disebut orang kafir. Kenapa disebut orang kafir, Pak? Asal kata kafir, kafaroh, yakfuru. Asal kata secara bahasa artinya apa, Pak? Mengingkari. Secara bahasa kafaroh, yakfuru itu menutup. Itu secara bahasa. Kafaroh, yakfuru itu menutup, menutupi. Maka dalam Al-Quran itu ada kata kufar yang diterjemahkan nanti petani. Kenapa petani disebut kufar? Orang-orang kafir. Maka satu orang kafir disebut kafirun. Kalau banyak kafiruna, kafirina, itu jamak mudzakkar salim. Bisa juga dengan bentuk jamak taksir kufar. Pertanyaannya, kenapa petani dalam Al-Quran disebut kufar, Pak? Kenapa? Karena petani dia suka menutup apa? Menutup biji-bijian benih dengan tanah. Makanya petani disebut kufar. Dia misalkan tanam sesuatu, tanahnya digali, masukkan bijinya, kemudian ditutupi. Itu tugas petani, Pak. Nanamnya padi, tumbuhnya padi, kan itu. Nah itu petani, Pak, itu. Nanam padi, tumbuh padi. Kalau nanam padi, tumbuh jagung, walau itu petaninya gimana itu? Luar biasa ya. Nanamnya padi, tumbuh jagung. Coba nanti, Pak, nanam jagung, tumbuhnya padi, singkong. Nah itu petani itu seperti itu ya. Kemudian bahwa surat Al-Kafirun ini terkait dengan dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka mencoba melobi Nabi Muhammad SAW supaya meninggalkan dakwah tauhid. Kan Rasul dakwahnya apa? Di surat Al-Ahzab kemarin kan itu Rasul sampai belusukan ke pasar. Ya ayuhan nas qulu la
Wahai orang-orang, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuflihu, niscaya kalian beruntung. Nah, itu dakwah Nabi itu. Mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Nah, ini bertentangan dengan realitas kenyataan orang-orang kafir Quraisy pada waktu dulu, yang mereka menyembah kepada patung-patung berhala-berhala yang sangat banyak. Nah, mereka tidak mau, tidak suka dengan dakwah Nabi seperti ini, menyalahi apa yang dilakukan oleh mereka dan juga nenek moyang sebelum mereka. Bagaimana caranya? Mereka melobi. Seandainya kalau engkau Muhammad ingin dengan dakwah itu kekayaan, motifnya kekayaan, gampang. Kita akan mengumpulkan harta dari seluruh orang kafir Quraisy sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Gampang. Asal apa? Berhenti dakwah, berhenti mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Gampang itu. Kenapa? Karena Nabi dakwahnya bukan cari harta. Kalau begitu jabatan, tahta, kami bisa mengangkat engkau menjadi raja. Tetapi oleh Nabi kembali ditolak bahwa inti dakwah Nabi bukan untuk menjadi raja, tetapi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Gak membantu. Kasih perempuan, silakan, mau perempuan yang cantik mana saja kita berikan kepada engkau. Tetap ditolak tuh. Nah, ini Nabi menolak harta supaya menjadi orang yang paling kaya. Kalau kita gimana Pak? Dikasih duit Pak? Diterima gitu. Wah, berat gitu ya. Serangan pajar gitu ya. Baru serangan pajar saja kan sudah lepak-lepak kan gitu. Cuma berapa itu? 100.000, 300.000 untuk 5 tahun gitu. Untuk serangan pajar saja, aduh kita berat. Apalagi harus dijadikan orang yang paling kaya gitu. Itu Nabi tolak tuh. Nah, jabatan jadi raja ditolak kan gitu. Jabatan menteri kok beres itu urusan kan gitu. Nah, lobby seperti itu oleh Nabi tolak. Kasih wanita gimana Pak? Wah, gitu kelopak-kelopak kan ini, apalagi wanitanya cantik-cantik, mulus-mulus, putih-putih, ya udah itu gitu. Nah, itu Nabi tolak semua. Bahkan dengan ungkapan yang sangat menarik. Walau annahum wada'u syamsa biyamini wa wada'ul qamara fi yasari ma taraktu hadati. Kalaulah seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Artinya apa? Artinya apa? Mustahil Nabi meninggalkan Islam. Mustahil Nabi meninggalkan dakwah. Itu dakwah sudah harga mati Bang. Gak bisa ditawar lagi. Kira-kira ada gak yang mampu mengambil matahari, menyimpan di tangan Nabi Bang? Gimana caranya coba? Bisa gak orang ngambil bulan, simpan di tangan? Nah, itu hal yang mustahil. Maka bagi Nabi untuk meninggalkan dakwah tauhid, meninggalkan agama ini sesuatu hal yang mustahil. Gimana tuh? Bolehlah kalau tinggal seandainya mereka menyimpan meletakkan matahari di tangan kananku, bulan tangan kiriku. Kalaupun itu sudah terjadi, gitu, dibawa tuh mataharinya, dibawa tuh bulannya, tetap saja kata Nabi, mataroktu hadati, saya tidak akan meninggalkan agama ini.
Agama ini berarti agama Islam harga mati, bukan hanya NKRI harga mati gitu. Beragama Islam pun harga mati. Maka sang khotib Jumat itu setiap Jumat mengingatkan kepada kita dengan mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sangat menarik kalau dicermati ayat itu, Mas. Ya. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati. Berarti mati itu haram atau gimana, Mas? Haram itu dilarang. Wala tamutunna, jangan kamu mati. Berarti mati itu dilarang. Jadi haram. Satu dengan itu. Padahal kan manusia tidak akan bisa menolak yang namanya kematian kan gitu. Ya. Tetapi Allah sampai melarang, janganlah kamu mati gitu. Jangan diputus kan ya. Nah, ada ujungnya. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Berarti kalau sudah muslim harus mati, begitu kan? Sudah muslim apa? Kalau sudah muslim berarti harus mati. Bukan begitu juga kan itu. Salah memahaminya. Maka ujung hayat kita ketika meninggal dalam keadaan muslim. Ini urusan agama ya. Dengan tegas. Maka ini ayat di Makkiyah. Kemudian ayat yang keduanya, la a'budu, saya tidak akan menyembah. Saya tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Karena lobby tadi dengan harta gagal, dengan jabatan gagal, dengan wanita gagal. Mereka datang lagi mencoba lobby, kalau begitu bagaimana win-win solutionnya nih? Bagaimana kalau kita menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, tahun berikutnya gantian dong, kan itu. Engkau menyembah Tuhan kami. Kira-kira adil nggak, Bang? Adil nggak? 1 tahun orang-orang kafir Quraisy menyembah Allah, nanti tahun berikutnya Nabi menyembah berhala. Kira-kira adil nggak, Bang? Itu adil. Kenapa? Ya seimbang, pas gitu. Maka adil itu harus sesuai. Yang namanya adil itu apa sih? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu baru adil. Kebalikannya zalim kan gitu. Maka ketika Nabi misalkan terjerumus kepada hal itu, berarti Nabi zalim. Alhamdulillah itu ditolak kan itu. Nah, itu adil yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala yang lain. Nah, ini adil baru begitu. Pas menempatkannya. La a'budu, saya tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah, minal asnami wal andad, yang berupa berhala-berhala, patung-patung yang dijadikan sebagai Tuhan. Begitupun wala antum abiduna ma a'bud, dan begitupun kalian tidak menyembah apa yang saya sembah. Beda menyembah kepada berhala dengan menyembah kepada Allah. Kalau berhala banyak rupanya, banyak bentuknya. Allah wahdah la syarikalah. Kalau Allah hanya Allah yang kita sembah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abidu ma a'badtum, dan saya
Janganlah penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang saya sembah. Sampai diulang 2 kali. Kenapa sampai diulang, Pak? Kenapa diulang? Nah, ini biasanya dalam Al-Quran ketika ada pengulangan itu menunjukkan penekanan. At-takraru yufidu at-ta'kid. Ketika pengulangan itu menunjukkan penegasan, penguatan, itu makanya diulang. Pengulangan itu menunjukkan apa? Sesuatu hal yang penting, kan gitu. Anak misalkan mau ujian, Pak, tapi masih nonton TV, gitu. Masih main HP, masih main game di HP. Kita orang tua nyuruh apa? Nah, belajar. Masih nonton juga, Pak, masih main juga. Gimana? Bilang lagi kayak gitu. Nah, belajar. Nah, pengulangan itu menunjukkan apa? Menunjukkan penegasan. Kamu harus belajar. Kenapa? Belajar itu berarti hal yang penting. Kalau tidak penting, Pak, ngapain diulang-ulang gitu? Yaitu menunjukkan penegasan, penguatan terhadap hal yang penting. Maka akidah ini merupakan hal yang sangat urgent, yang sangat penting. Jangan sampai tercampuri dengan kesyirikan. Itu yang pertama, menunjukkan min babi ta'kid, menunjukkan penegasan, penguatan. Nah, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya bersamaan kesulitan ada kemudahan. Nah, itu untuk menegaskan bahwa benar-benar setelah kesulitan itu, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya, bahasa kita mah ada rukhsah, ada keringanan. Nanti saum, kan itu saum hukumnya apa? Wajib, kan itu. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang beriman. Qadarullah, Allah mentakdirkan sakit, Pak. Wajib nggak, Pak? Saum, Pak, bagi yang sakit, Pak? Wajib? Wajib tidak, Pak? Wajib diganti. Wajib diganti. Tergantung, Pak. Sakitnya sakit apa? Tergantung sakitnya sakit apa. Kalau sakit kurang, kan gitu. Sakit sariawan, sakit bukan sariawan, sakit kan itu. Wajib kan? Wajib tetap, kan gitu. Walaupun sakit. Kenapa? Karena sakitnya itu tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu jiwanya, kan itu. Sakit yang mana? Ya, sakit yang mengganggu kesehatan jiwanya, membahayakan jiwanya, itu baru boleh tidak saum, kan gitu. Kalau membahayakannya silakan ada rukhsah, untuk tidak saum. Makanya bertanyanya kepada siapa ini yang sakit? Dokter. Kepada dokter, jangan nanya kepada ustaz, kan gitu. Kecuali ustaznya dokter, nah itu baru bisa diperiksa. Oh, nggak apa-apa ini. Kalau saum nggak apa-apa, contohnya yang sariawan, kan gitu. Kemudian sakit rombeheun, Pak. Rombeheun itu kaki yang pecah-pecah itu rombeheun, nggak ngaruh, kan itu. Nah, itu tetap wajib, kan itu saum. Tapi kalau dokternya bahaya ini, kalau saum, maka itu boleh ada rukhsah, ada kemudahan untuk tidak melaksanakan saum. Lantas bagaimana, Pak, kalau tidak saum? Diganti di hari yang lain kalau memungkinkan sembuh. Itu penyakitnya penyakit yang insidental, kan gitu ya. Ujung-ujung
pening banget tunjuk keliling kan itu, diputar-putar badan lemas kan itu, padahal biasanya sehat kan itu. Tapi kok lemes banget kan itu badannya, lemes, kepala pusing berat, kalau jalan seloyongan kayak orang yang mabuk kan gitu. Nah itu kata dokter udah buka-buka. Nah itu kan insidental, masih bisa sembuh. Nah itu diobok, ganti di hari yang lain. Ada juga terkadang sakitnya sakit yang kronis, sakit yang katakanlah tidak ada kemungkinan untuk sembuh, saking kronisnya. Maka kalau begitu gimana? Kalau nggak mungkin kan gitu, karena kalau nggak ada kemungkinan sembuh, maka jalan yang keluar keringanan berikutnya dengan bayar fidyah. Yaitu ada keringanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa diulang? Pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga ahli tafsir yang lain, bahwa di ayat yang kedua itu menunjukkan dalam fil madhi, dalam masa lampau. Artinya saya tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Itu terkait dengan masa lampau. Yang keduanya di ayat yang berikutnya yang diulangnya fil mustaqbal, dan saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Nah, maka akidah tauhid ini sampai akhir hayat kan gitu, dipertahankan sampai akhir hayat. Jangan sampai di ujung-ujung hayatnya malah keluar dari Islam. Sayang kan gitu. Kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Nah ini ayat yang terkait dengan toleransi beragama. Ya, silakan orang Kristen misalkan melakukan Natalan di gereja, ya silakan. Orang mukmin, orang muslim tidak boleh mengganggu, ya, apalagi meneror kan itu. Mengganggu saja tidak boleh, apalagi meneror kan itu. Maka gereja jagain jangan Pak. Nggak usah kan itu. Kenapa? Ini adalah toleransi, silakan. Dengan nyaman, dengan damai, dengan tenang melakukan Natalan di gereja, nggak usah dijagain kan itu. Nah kadang hari ini kita kebalik kan itu, gereja dijagain, pengajian dibubarin kan itu. Agak kusut mikirnya kan itu, gimana gitu. Gereja Natalan dijagain, pengajian malah dibubarin kan itu. Padahal seharusnya gimana? Nah, kalau bagusnya pengajian dijagain kan itu, gereja jangan dibubarin, tetap aja gitu, jangan dibubarin. Gereja saja yang Natalan jangan dibubarin, apalagi ini pengajian kan gitu. Ini toleransi dalam periode Mekah, lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian mau menyembah berhala, silakan, itu keyakinan kalian. Kalau saya mah enggak kan gitu. Nah, itu toleransi dalam periode Makkiyah. Dalam periode Madinah, toleransi ini masih ada tidak? Di Madinah ada ayatnya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Nah, Imam Asy-Syafi'i terkait dengan ayat ini, beliau mempunyai sebuah pendapat, ala annal kufra kullahu millatun wahidah. Kesimpulan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa yang namanya kekafiran semuanya itu milah yang satu dianggap satu begitu. Orang Nasrani, orang Yahudi itu dianggap
satu, sama kan gitu. Orang Hindu, orang Buddha sama kan gitu, dianggap kufur kan gitu, satu macam. Maka ketika dianggap satu, tuwarithuhu Yahud al-Yahudu minan Nasoro. Ketika terkait dengan waris, bagaimana? Orang Yahudi bisa mewarisi dari orang Nasrani. Begitupun bil aksi, begitupun sebaliknya, orang Nasrani bisa mendapatkan waris dari orang Yahudi. Contoh misalkan ada orang non-muslim, ini agamanya Yahudi orang tuanya, anak-anaknya Nasrani kan? Ada yang Nasrani. Anak yang Nasrani ini mendapatkan waris dari bapaknya tidak? Nah kalau Islam nih, bapaknya muslim, ada anaknya yang non-muslim, misalkan kafir, murtad, anaknya dapat tidak? Dalam Islam tidak, ya, anaknya tidak dapat. Ataupun sebaliknya, ya, yang meninggalnya non-muslim, bapaknya non-muslim, anaknya muslim, dapat nggak yang anaknya ini? Enggak juga, gitu. Nah itu dalam Islam, muslim tidak mewarisi kepada kafir ataupun mendapatkan waris dari orang kafir. Nah itu terkait waris. Nah ini sepakat para ulama ini, kalau yang ini, muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, muslim tidak mendapatkan waris dari orang kafir. Ini ulama semuanya sepakat. Nah kasusnya yang berbeda ketika dua agama yang berbeda, bukan non-Islam, non-Muslim. Bagaimana, apakah saling mewarisi ataupun tidak? Nah Imam Asy-Syafi'i mengatakan saling mewarisi. Orang Yahudi mewarisi orang Nasrani, orang Nasrani mewarisi perantara dari Yahudi. Ya, kalau dua-duanya bukan non-Islam. Dengan catatan idakana bainahuma nasabun aw sababun yatawaratu bihi. Selama ada ikatan nasab ataupun sebab yang saling mewarisi. Suami istri beda agama nih. Yang satu agamanya Nasrani, yang satu agamanya Yahudi kan gitu. Nah, ini bisa saling mewarisi versi Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad, beliau mengatakan ila adami taurithin nasara minal yahud wa bil aksi, ya. Tidak bisa saling mewarisi antara orang Nasrani dengan orang Yahudi ataupun sebaliknya. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama terkait dengan waris non muslim. Walaupun kan secara asal yang mengatur waris itu siapa? Ya mereka sendiri kan itu. Tetapi ketika mereka meminta pandangan dari ulama Islam bagaimana? Ya seperti tadi, kalau Imam Syafi'i ngasih warisnya, kalau Imam Ahmad tidak memberikan warisnya. Tetapi yang disepakati, orang Islam tidak mewarisi orang kafir ataupun sebaliknya, itu sepakat semua para ulama. Nah Imam Ahmad melatar belakangi pendapatnya ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatawarathu ahlu millataini syatta, bahwa dua orang yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Orang Nasrani tidak mewarisi dari orang Yahudi, orang Yahudi tidak mewarisi dari orang kafir. Nah ini terkait dengan waris non muslim. Ya, kalau Islam ya, hanya terkait dengan salah satu di antaranya, mawani'ul irti adalah harus berbeda agama itu menjadi penyebab terhalangnya warisan. Nah, makanya ya, surat Al-Kafirun ini ya,
Surat Al-Kafirun ini sekali lagi merupakan surat, intinya surat terkait dengan toleransi beragama. Walaupun toleransi beragama, kita tetap berpegang teguh dengan akidah keyakinan kita. Jangan sampai goyah, jangan sampai tercampur dengan kesyirikan. Kan itu. Nah kemudian, maka dengan surat Al-Kafirun ini yang senantiasa kita baca, baik dalam sholat seperti tadi yang disampaikan 2 rakaat tawaf, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, dan di rakaat kedua setelah sholat witir itu harus terus tertanam kepada diri kita bahwa betul-betul kita ini harus terlepas diri dari yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Karena jelas sekali bahayanya kalau meninggal dalam keadaan kafir. Walaupun kita punya harta milkul ardi dahaban, ya, punya harta semua langit dan bumi isinya emas semua itu milik kita, tetap saja itu tidak akan bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah. Ya. Seperti di surat Al-Lahab telah disinggung terkait Abu Lahab yang mempunyai banyak harta. Ya. Abu Lahab ini orang kaya, tetapi dengan hartanya itu ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, sayang, itu tidak akan bisa bermanfaat, tidak akan cukup untuk melepaskan diri kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda ceritanya, beda kasusnya kalau orang muslim meninggal dalam keadaan kafir itu, maka habitat amal-amalnya selama ini itu hancur pupus gitu. Beda orang non muslim, ya. Non muslim kemudian dia masuk Islam, bersyahadat, maka dosa-dosa yang dulu itu berguguran, dihapuskan. Nah, tinggal kita hari ini, ya, yang sejak lahir sudah dalam keadaan muslim, maka tinggal kewajiban kita adalah mempertahankan keislaman kita, mempertahankan keimanan kita sampai akhir hayat kita. Kita yang diberikan amanah oleh Allah keturunan anak, kan gitu ya. Kita ada kewajiban untuk menjaga fitrah anak itu, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, anak yang lahir itu dia terlahir dalam keadaan fitrah, suci, dalam keadaan Islam. Makanya tidak disebutkan lagi Islamnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi, au yumaisanihi. Kedua orang tuanya lah, bapak ibunya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, membuat anak itu menjadi Nasrani, membuat anak itu menjadi Majusi. Itu pengaruh dari mana? Maka pengaruh yang paling kuat adalah pengaruh dari kedua orang tuanya yang merubah fitrah anak itu. Maka bagi kita yang muslim, yang beriman, jaga fitrah anak itu tetap dalam keadaan Islam, ya. Bagaimana? Maka kewajiban kita untuk terus mendidik anak-anak kita, kan itu. Maka kewajiban kita Pak, menjadikan anak itu soleh. Wajib tidak Pak? Wajib. Wajib Pak? Kalau menjadikan anak kita soleh, ternyata anaknya Pak gak soleh-soleh Pak, dosa kan? Yang penting sudah. Maka yang menjadi wajib itu adalah mengarahkan, membimbing, kan itu, mendakwahkan, mengajak anak itu menjadi soleh, kan itu, ya. Kalau pada akhirnya, ya, sudah dididik dari A sampai Z, kan itu dengan metode parenting nabawiyah, ternyata Pak, anak itu tetap nggak soleh, dosa nggak orang tua? Nggak, kan itu. Maka orang tua itu tidak membuat anak soleh, gitu. Anak kesolehan itu tetap Pak, ujungnya hidayah dari
Allah. Maka kewajiban kita yang mana? Membimbing, mendidik, mengarahkan. Ya. Kalau seandainya sudah A sampai Z kan itu kita laksanakan, anak masih tetap bandel, gitu, nggak soleh-soleh, nah itu orang tua sudah tidak berdosa lagi. Nah, bahkan kan disebutkan al-musahabatu tasdiqu tabi'ah, ya. Bahwa persahabatan itu mencuri tabiat seseorang. Asalnya baik, Pak. Bergabung dengan teman yang tidak baik, bagaimana, Pak? Ada kemungkinan yang baik ini menjadi tidak baik. Ataupun bisa jadi asalnya tidak baik, bergaul dengan orang-orang yang baik, bagaimana? Yang tidak baik bisa jadi baik. Ada dua kemungkinan kan itu. Yang baik bisa tidak baik, yang tidak baik bisa baik, atau bisa ketiga ini tetap saja kan gitu. Yang baik tetap baik, yang tidak baik tidak baik. Tetapi ada kemungkinan yang namanya persahabatan itu tasriqut tabi'ah, dia mencuri tabiat seseorang. Maka dalam rangka mengingatkan, kita jaga anak-anak kita di rumah dan juga di luar rumah pun kita masih tetap bisa mantau. Salah satu diantaranya siapa teman-teman gaulnya, kalau main kemana, kan itu. Ya, kita harus tahu nih, nggak ada di rumah. Oh, nggak ada di rumah pasti di masjid dan kalau enak tuh. Kalau nggak ada di rumah di masjid. Tapi di masjid ini ngapain? Nah, warnet atau pakai wifi masjid, gitu, internetan. Nah, itu pemantauan kita kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dalam rangka itu kita mampu menjaga fitrah anak yang supaya tumbuh menjadi anak yang soleh. Para hadirin rahimahullah, mungkin ya sedikit berkenaan dengan tadi hadis yang mengatakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Saya pernah lihat di beberapa masjid dan juga jamaah itu melakukan sholat sebelum subuh itu 4 rakaat. Gimana? Melakukan sholat sebelum subuh itu 4 rakaat. Padahal saya juga pernah mendengar hadis yang mengatakan tidak ada sholat setelah adzan itu kecuali sholat rawatib. Kalau melihat dari situ kan sholat sunnah subuh itu cuma 2 rakaat. Yeah. Apa itu ada dalilnya yang 4 rakaat? Dan kalau dilihat abdul enggaknya, ada hadis yang mengatakan doa setelah adzan itu kan lebih abdul. Sebaiknya itu sholat 4 rakaat atau 7 rakaat? Yeah. Untuk 4 rakaat sebelum subuh, walau alam saya belum menemukan ada hadis yang menyatakan sholat sebelum subuh itu 4 rakaat. Nah, belum menemukan. Bahkan bisa jadi yang nggak ada. Yang ada adalah 2 rakaat. Makanya kalau ada yang 4 rakaat, maka kewajiban yang menunjukkan dalilnya adalah yang 4. Gitu. Mana ada nggak dalilnya? Kalau ada nanti kita cek kan itu. Sehingga dalilnya yang sholat sebelum subuh 4 rakaat. Paling juga misalkan masuk masjid tahiyatul masjid dulu, gitu. Sholat lagi 2 rakaat qobliyah subuh. Bisa kalau seperti itu. Tapi kalau 4 rakaat langsung salam nanti di akhir, tidak menemukan ada dalil seperti itu. Bahkan yang unik, qobliyah subuh itu kejadian di sahabat setelah sholat subuh beres. Ada tak sholat subuh ba'da subuh, Pak? Rawatib ba'da subuh ada tidak? Nggak ada. Ya. Ba'da subuh itu nggak ada rawatibnya. Pernah kejadian setelah Rasulullah SAW sholat subuh beres, ada sahabat yang sholat lagi 2 rakaat setelah subuh. Ketika ditanya oleh Nabi setelah beres sholat, kenapa sholat 2 rakaat setelah subuh? Kata sahabat tersebut, saya biasa sudah suka melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, namun kali ini agak telat gitu. Nggak agak telat sehingga belum sempat melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dan dilakukan setelah subuh. Nah, itu boleh. Dengan catatan sudah terbiasa. Kalau Bapak sudah terbiasa 2 rakaat sebelum subuh, qadarullah kan gitu. Agak telat ke masjidnya. Pas ke masjid sudah sholat kan itu.
maka boleh 2 rakaat sebelum subuhnya dilaksanakan setelah subuh. Tetapi sekali lagi dengan catatan kalau sudah biasa. Kalau yang nggak biasa gimana? Jangan. Kalau yang nggak biasa jangan. Maka para ulama mengambil istinbat hukumnya boleh ya melaksanakan qobliyah subuh setelah subuh bagi orang yang sudah terbiasa. Kenapa? Sahabat tadi sudah terbiasa ya, maka kalau yang tidak terbiasa ya jangan ya. Jangankan ba'da subuh, qobla subuh kan jarang kan gitu. Nah ini kasusnya kan mungkin jamaah itu kan sebelum subuh datang adzan Ya. berarti kan setelah adzan itu harusnya kan kalau dia datang harusnya setelah adzan itu cuma 2 rakaat Ya. karena kan udah nggak ada tahiyatul masjid Betul. kasusnya seperti itu gitu. Ya, maka harus ada dalil juga kalau emang ada. Selama ini ya nggak ada dalilnya. Yang ada itu 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh disebut dengan rakaatul fajri. Nah kasusnya kalau seperti nggak ada. Kalau misalkan sebelum adzan dia ke masjid, dia tahiyatul masjid dulu, kemudian adzan kan, adzan baca doa setelah adzan, kemudian dia sholat 2 rakaat beres kan gitu. Nah ini jangan sampai ada sholat 4 rakaat sebelum subuh. Ini sholatnya sholat qobliyah subuh tetapi 4 rakaat. Nah ini yang tidak ada dalilnya. Kalaupun ada silakan bawa dalilnya, kita cek kan gitu. Kalau hadisnya sahih silakan diamalkan, kalau dhaif ya jangan kan gitu ya. Nah selama ini yang ditemukan di kitab-kitab hadis adalah 2 rakaat sebelum subuh, bukan 4 rakaat. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.